Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Febi Nurlaila Ramadhani, salah satu tenaga pendidik di SDN Lemburawi 2, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang merupakan seri cerita rakyat dari Jawa Timur. Buku ini berjudul Hikayat Jember, yang ditulis oleh T. Nuriyah dan diterbitkan oleh CV Bintang Books dengan jumlah halaman sebanyak 56 halaman. Pada kesempatan kali ini, saya mereview buku ini ke dalam sebuah dongeng. Berikut akan saya bacakan. Di suatu hari, udara terasa sangat panas. Awan hitam yang membawa butir-butir air tak kunjung menumpahkannya menjadi hujan. Malam itu, Raden Bagus Jaka sedang bercakap-cakap dengan adiknya, Raden Arya Getas. "Di mana Lestari?" Tiba-tiba Raden Bagus Jaka menanyakan keberadaan adik bungsunya, yakni Nyi Den Lestari. "Ia masih sembahyang, Kak," jawab Raden Getas. "Sepertinya Kakak hendak pergi keluar." "Ya, aku akan pergi keluar, namun waktuku hampir habis. Tadinya aku akan pergi sore ini, namun kulihat udaranya tidak begitu bagus." "Kalau begitu, sudah Kak, tidak usah pergi. Lagi pula ayah sedang tidak ada di rumah. Ayah sudah memberikan amanat untuk menjaga rumah ini kepada kita." "Ah, diam kau. Tak perlu turut campur urusanku. Rumah ini bisa saja kau jaga bersama Lestari," jawab Raden Bagus Jaka. "Tapi kakak adalah kakak kami. Kakak merupakan anak pertama. Maka tanggung jawab ini akan diberikan kepada kakak lebih dulu." "Alah, ayah belum memberikan rumah ini kepadaku. Maka kau sebagai anak laki-laki juga harus bisa bertanggung jawab menjaga rumah ini," jawab Raden Bagus Jaka. Ketika itu Lestari sudah selesai sembahyang. Ia segera menghampiri kedua kakaknya yang sedang beradu mulut. Tampak wajahnya yang anggun itu dihiasi baju kebaya dan samping kekayas-kayasan. "Ada apa sebenarnya? Kalian selalu perang mulut, tiada siang ataupun malam?" tanya Lestari. Arya Getas tidak menjawab apapun karena kakaknya langsung berbicara. "Sebetulnya tidak ada apa-apa. Cuma si Arya yang punya mulut suka usil. Oh iya Lestari, aku sebenarnya ada perlu padamu." "Ada perlu apa, Kak?" "Biasa, aku mau pinjam uangmu. Besok aku mau beli ayam jago. Sekarang aku ingin pergi ke rumah Kiboto," jawab Bagus Jaka. "Tapi Kak, aku sudah tidak punya simpanan lagi. Bukankah telah kukatakan beberapa hari lalu, uangku telah habis, Kak? Dan mengapa kakak tidak mau segera sadar atas kesalahan kakak?" "Apa salahku, Lestari?" tanya Raden Bagus Jaka. "Salahnya, uang kakak sendiri dihambur-hamburkan untuk bertaruh ayam. Bahkan mungkin di luar itu kakak juga ikut berjudi ayam. Bukankah itu sebuah kesalahan, Kak?" "Aku tak perlu nasihatmu. Aku perlu uangmu, Lestari," jawab Jaka lagi. "Sudah kukatakan, Kak, aku tidak punya, uangku habis." "Kalau begitu, aku pinjam kalungmu. Aku perlu beli ayam jago, karena minggu depan ada pertandingan adu ayam. Aku butuh uang itu." "Oh, Kakang Jaka, mengapa kau sekejam itu? Kau pinjami uang untuk berjudi sabung ayam, Kakang." "Lestari, sudah kukatakan, aku tak perlu ocehanmu. Berikanlah kalungmu itu. Atau mau kupaksa untuk menyerahkannya. Cepat, bila aku menang, tentu kalungmu akan segera kuganti." "Sayang, ayam yang akan kubeli ini benar-benar jago." Ketika itu Raden Arya Getas ikut menyela. "Kak, jangan terlalu memikirkan kehendak sendiri. Coba pikirkan perasaan adik kakak. Kasihan adik bungsu kita. Apakah kakak akan membiarkan pula bila adik kakak dibinasakan oleh laki-laki lain?" "Aku bukan membinasakannya, Getas. Aku hanya ingin pinjam kalungnya,"
jawab kakaknya yang sulung itu. Dengar Kak Jaka, pinjam itu harus mempunyai batas-batasan. Keduanya harus saling ikhlas. Kakak terlalu memaksa, hingga adik kita menjadi tertekan perasaannya. Itu sama saja dengan kakak membunuh atau bahkan memperkosa perasaan adik kita. Ia tidak rela barangnya dipinjamkan untuk keperluan maksiat. Aku tak mau banyak bicara lagi. Kalau ada uang, aku ingin pinjam uang. Kalau tak ada, aku pinjam kalung Lestari. Kalau diberi syukur, kalau tidak ya terpaksa. Harus bertindak kasar. Dan kalau kau Lestari, apakah kau tak ingin bila aku tempeleng atau aku pukul? Apakah kakak sudah benar-benar nekat kepada saya untuk melakukan secara kasar? Tanya Lestari. Bila terpaksa ya apa boleh buat? Jawab Raden Bagus Jaka. Akhirnya karena tak ingin adu mulut itu berlanjut terlalu lama, Lestari pun menyerahkan kalung yang sedang ia kenakan. Nah, begitulah, itu baru namanya adikku, pandai dan bijaksana. Ayo cepat buka, berikanlah kepadaku, aku akan pergi sekarang juga, kata Raden Bagus Jaka. Setelah mendapatkan barang yang ia inginkan, Raden Bagus Jaka pun segera meninggalkan rumahnya. Namun, di tengah perjalanan, ia dihadang oleh 2 orang penjahat. 2 orang yang tidak dikenal itu tiba-tiba menghentikan langkah Raden Bagus Jaka. Hei kau anak muda, berhenti! Raden Bagus Jaka pun menghentikan langkahnya. Tiba-tiba, ia bertanya, siapa kalian? Kami bukan menghadang, kami tidak ingin menghalangi perjalananmu. Asal kau serahkan uang atau barang harta benda milikmu. Uang? Aku sendiri butuh uang. Aku tidak membawa uang. Tapi kau membawa barang yang berharga. Serahkan pada kami. Di situ Raden Bagus Jaka pun diancam. Dan karena tidak memberikan apapun, akhirnya kedua orang penjahat itu berani untuk menyerang Raden Bagus Jaka dengan mengeluarkan goloknya dan serangan-serangan yang dihantarkan kepada Raden Bagus Jaka. Namun karena ketangkasan, kecerdasan, dan keberanian Raden Bagus Jaka, ia dapat menghindari serangan dari 2 penjahat itu. Di saat lengah, akhirnya Raden Bagus Jaka pun memberikan perlawanan. Dengan mudahnya dan dengan cepat, akhirnya kedua penjahat itu pun dapat dikalahkan oleh Raden Bagus Jaka. Dengan rasa bangga telah mengalahkan kedua orang penjahat itu, Raden Bagus Jaka pun meneruskan perjalanannya. Sesampainya di rumah Ki Boto, Raden Bagus Jaka pun menceritakan kejadian apa yang telah ia alami selama di perjalanan. Tak lama menceritakan kejadian itu karena malam hari sudah larut, akhirnya Ki Boto menyuruh Raden Bagus Jaka untuk segera beristirahat dan membicarakan tentang sabung ayamnya di hari esok. Keesokan harinya, Ki Boto yang bangun lebih awal telah menyiapkan ayam yang akan dijadikan jagoannya pada sabung ayam kali ini. Setelah berbincang-bincang, tibalah saat dimana perlagaan sabung ayam akan segera dimulai. Awalnya, Raden Bagus Jaka merasa ragu dengan kemampuan ayam jago ini. Namun, Ki Boto pun memberikan kekuatan kepada Raden Bagus Jaka agar ia tetap memiliki pikiran yang positif. Dan ternyata benar, 2 kali pertandingan ayam jago yang dimiliki Ki Boto pun memenangkan perlagaan ini. Setelah pertandingan selesai, hari terasa semakin sore. Tiba-tiba seorang pria tua datang menghampiri Ki Boto dan Raden Bagus Jaka. Ia menanyakan tentang perlagaan sabung ayam itu. Apakah sabung ayamnya telah selesai? Ya Pak, Anda terlambat. 2 jam yang lalu perlagaannya telah selesai. Lalu siapakah ayam yang paling jago kali ini?
Tentu saja ayamku, Pak. Si jago inilah yang memenangkan pelagaan kali ini. Kalau begitu, aku akan menantang ayammu itu. Esok aku akan datang kembali dan hanya ingin menantang ayammu untuk berlaga. Dengan rasa percaya dirinya, Ki Botoh dan Raden Bagus Jaka pun menyetujui tantangan yang diberikan oleh pria tak dikenal itu. Keesokan harinya, tibalah saat perlagaan hari kedua. Raden Bagus Jaka dan Ki Botoh tidak mengikut sertakan ke pertandingan yang sebelumnya, namun ia menunggu lawan yang telah menantangnya. Tak lama kemudian, pria tua itu pun datang menghampiri mereka. Dimulailah pertandingan antara si jago dan ayam yang dibawa pria tua itu. Dengan gagahnya, pria tua itu pun diturunkan. Namun apa yang terjadi? Ternyata dengan mudahnya si jago dapat dikalahkan oleh ayam pria tua itu. Bahkan si jago sampai mati tersebit oleh paruhnya si ayam milik pria tua itu. Raden Bagus Jaka pun dan Ki Botoh merasa heran dengan kesaktian yang dimiliki oleh ayam jago milik pria tua itu. Raden Bagus Jaka berpikir-pikir, ini bukan ayam biasa. Ayam ini memiliki kesaktian. Setelah itu, pria tua itu pun menjawab dan berkata, sejak kemarin kalian bertanya siapakah aku. Aku adalah musuh ayammu selama ini. Aku memiliki dendam terhadap ayammu bertahun-tahun lamanya. Seraya meninggalkan tempat perlagaan. Dengan rasa yang kesal dan tidak terima telah dikalahkan secara tidak adil, Raden Bagus Jaka pun hendak pulang untuk menemui ayahnya dan menceritakan tentang kejadian semua ini. Sesampainya di rumah, ternyata Sunan Kudus telah sampai di rumah beberapa hari yang lalu, dan kedua adiknya sedang memperbicarakan sikap kakaknya yang sudah keterlaluan. Setelah itu, Sunan Kudus pun mengakui kesalahannya yang kurang menegur anak sulungnya itu. Namun tak lama kemudian, Raden Bagus Jaka pun sampai di rumah. Lalu Sunan Kudus meminta anaknya Raden Arya Getas untuk segera memanggil kakaknya. Sesampainya di rumah, Raden Bagus Jaka pun dipanggil oleh ayahnya untuk berbicara. Tak seperti biasanya, ia selalu segan dan enggan menemui ayahnya. Kali ini dia sangat bersemangat, karena ia ingin segera menceritakan kejadian apa yang telah dialaminya. Saat berbicara dengan ayahnya, Raden Bagus Jaka pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya, begitu pula dengan keanehan ayam yang telah mengalahkannya. Ternyata memang benar. Akhirnya, Sunan Kudus pun menceritakan masa lalunya bahwa ia selalu dimusuhi oleh Sunan Kedu. Sunan Kedu memiliki dendam yang telah lama kepada ayahnya Sunan Kudus. Lantas, karena tidak merasa adil telah dikalahkan dengan ayam yang memiliki kesaktian, akhirnya Raden Bagus Jaka pun meminta bantuan kepada ayahnya agar ia dapat mengalahkan ayam Sunan Kedu. Ayahnya pun memberikan bantuan, namun dengan syarat. Ayahnya meminta agar Raden Bagus Jaka dapat berubah, kembali ke jalan yang lurus dan meninggalkan sabung ayam. Raden Bagus Jaka pun menyetujui persyaratan dari ayahnya. Bahkan seketika itu juga dia langsung berubah sikap. Keesokan harinya, Raden Bagus Jaka pun pergi ke Kedu. Ternyata Sunan Kudus pun telah menyiapkan ayam yang telah ia mohon dan ia doa kepada Allah agar dia diberikan mukjizat, diberikan ayam yang sakti. Raden Bagus Jaka pun membawa ayam itu ke Kedu. Sesampainya di Kedu, ia menantang Sunan Kedu untuk bertanding melawan ayamnya. Ternyata benar. Setelah diberi perlawanan, serangan-serangan yang mematikan oleh si Sabit, ayamnya Sunan Kedu, si Putih, ayamnya Raden Bagus Jaka tidak terkalahkan.
Namun dengan sekali serangan, ayam Sunan Kedupun dapat dikalahkan. Bahkan bangkai ayamnya kembali kepada wujud aslinya, yakni sebuah sebit. Itulah sebabnya kenapa si jago waktu itu mati seperti terkena sembelih, karena memang benar si sebit ini bukan ayam biasa, melainkan ayam yang dibuat dari sebuah sebit. Tak banyak berbicara, Sunan Kedupun kembali masuk ke dalam rumah. Dengan amarahnya, ia pergi meninggalkan Kedu dan menggunakan sapu wasiatnya yang bisa dipakai terbang menghampiri Sunan Kudus yang ada di Kudus. Sesampainya di Kudus, dia memanggil Sunan Kudus. "Hai Kudus, keluarlah! Ayo kita adu kesaktian!" Lalu Sunan Kudus pun keluar. Lalu Sunan Kudus memberikan peringatan, memintanya untuk segera bertaubat dan kembali ke jalannya yang lurus. Namun tak pernah Sunan Kedu hiraukan. Karena amarahnya yang begitu besar, Sunan Kedu pun membacakan mantra sihir, sehingga tak lama kemudian hujan panah menghampiri dan menghujani tubuh Sunan Kudus. Karena Sunan Kudus waspada, dia sudah mempersiapkan dirinya, lalu ia membacakan mantra penolakan, sehingga pada akhirnya semua hujan panah itu kembali menuju Sunan Kedu. Hingga akhirnya Sunan Kedu pun terjatuh dari atas karena terkena panah-panah yang ia tembakan kepada Sunan Kudus yang dikembalikan lagi kepada Sunan Kedu. Akhirnya Sunan Kedu pun meninggal dengan ulahnya sendiri. Ia meninggal karena tertusuk panah-panah yang ia jadikan senjata. Sunan Kedu pun dimakamkan di kampung Gidrik. Lalu pemakaman pekuburan itu pun diberikan nama oleh Sunan Kudus sebagai Kampung Jember. Jember di sini artinya kotor. Karena kenapa diberikan kata Jember? Karena di sini Sunan Kedu memiliki hati yang selalu kotor terhadap Sunan Kudus dan keluarganya. Padahal Sunan Kudus telah memperingatinya dan mengingatkannya untuk segera bertobat, namun tak pernah ia hiraukan. Yang hingga pada akhirnya Sunan Kedu pun meninggal dalam keadaan tidak bertaubat hingga akhir hayatnya. Demikian review yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.